Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang aksiologi ilmu dan fungsi ilmu. Yang pertama ada pengertian aksiologi. Pengertian secara etimologi, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai teori. Selain itu, nilai juga berasal dari bahasa Latin valer yang berarti berguna, mampu, akan, berdaya, berlaku, atau kuat yang bermakna berkualitas, sesuai hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan, bermanfaat, atau menjadi objek kepentingan. Namun juga bisa bermakna sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Berdasarkan pengertian menurut bahasa sebagaimana tersebut di atas, maka pengertian aksiologi secara istilah adalah merupakan studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi tentang segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Nilai merupakan suatu fenomena tapi tidak berada dalam suatu ruang dan waktu. Selain itu, nilai juga merupakan esensi-esensi logis dan dapat dipahami melalui akal. Aksiologi akan terkait dengan kemanfaatan daripada ilmu yang membicarakan tentang value atau nilai suatu kehidupan. Istilah aksiologi yang berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu aksion yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Dengan demikian, aksiologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai. Pembahasannya mencakup tiga hal berupa tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Nilai adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, tapi bukan objek itu sendiri. Dari pengertian secara etimologi, maka makna aksiologi menurut Katsoff adalah sains mengenai hakikat nilai yang biasanya dilihat dari sudut pandang kefilsafatan. Berdasarkan definisi dari aksiologi sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa aspek aksiologi dari filsafat mempelajari dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan nilai-nilai. Karakteristik nilai dibagi menjadi 4. Yang pertama, imanen dan subjektif. Yang kedua, universal dan objektif. Yang ketiga, absolut. Dan yang keempat adalah relatif. Terdiri dari imanen dan subjektif. Apabila nilai dipandang sebagai yang memiliki preferensi pribadi, sesuatu itu dikatakan bernilai atau baik karena dinilai oleh seseorang. Apabila penilaian baik atau berharga dikenakan pada sesuatu atau seseorang bukan karena kualitas intrinsik sesuatu atau seseorang itu dalam dirinya sendiri, melainkan karena manusia telah menilainya, maka itu merupakan nilai subjektif. Artinya, nilai itu imanen subjektif sifatnya karena dihayati berkaitan dengan keselarasan dengan suatu sikap batin dan dengan kecenderungan setiap pribadi yang bersangkutan. Contoh, pendidikan berharga sebagai hasil penilaian manusia atau karena manusia menilainya berharga. Jadi, nilai itu imanen dan subjektif jika eksistensinya, maknanya, dan validitasnya tergantung pada reaksi subjek yang melakukan penilaian tanpa mempertimbangkan apakah ini bersifat psikis atau fisik. Karakteristik nilai yang kedua yaitu universal dan objektif. Nilai adalah objektif jika tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilai. Suatu nilai dikatakan objektif apabila nilai tersebut memiliki kebenaran yang berkualitas korespondensi atau intersubjektif, misalnya kebenaran, keadilan, dan kebebasan. Namun, karakteristik nilai universal dan objektif juga bisa disimpulkan tanpa memperhatikan pemilahan atau penilaian manusia berdasarkan fakta dan situasi nyata, sebab merupakan realitas alam yang berlaku umum. Nilai-nilai baik, benar, dan cantik merupakan nilai hakiki yang merupakan bagian dari sifat-sifat yang dimiliki oleh benda dan tindakan manusia dalam alam semesta ini. Benda-benda di alam semesta ini secara objektif bagus,
dan tindakan tertentu manusia secara inheren adalah baik, dan siapapun akan mengakui bahwa pendidikan adalah berharga. Namun, yang tetap menjadi pegangan adalah bahwa nilai itu objektif jika tidak tergantung pada subjek atau kesadaran yang menilainya. Karakteristik nilai yang ketiga yaitu absolut. Suatu nilai dikatakan absolut atau abadi apabila nilai yang berlaku sekarang sudah berlaku sejak masa lampau, dan nilai itu berlaku serta abad sepanjang masa, berlaku bagi siapapun tanpa memandang ras ataupun kelas sosial. Misalnya, Allah Maha Pengampun merupakan nilai absolut yang dimilikinya dan yang diyakini oleh umat beragama pada umumnya. Kaum idealisme yakin sekali bahwa nilai itu absolut. Bagi mereka, apa yang dikatakan sebagai yang baik, benar, cantik, atau tidak cantik secara fundamental tidak berubah dari generasi ke generasi dan merupakan akal yang mutlak atau absolute reason. Bahwa alam itu indah adalah benar sebab pikiran adalah esensi dari alam dan alam adalah keseluruhan jiwa yang diobjektifkan dalam dan melalui pikiran. Maka alam adalah akal yang mutlak. Oleh karena itu, pada hakikatnya nilai itu tetap tidak diciptakan manusia, tetapi merupakan bagian dari alam semesta. Plato mengemukakan bahwa jika manusia tahu apa yang dikatakannya sebagai hidup baik, maka mereka tidak akan berbuat hal-hal yang bertentangan dengan moral. Menurut Plato, kejahatan terjadi karena orang tidak tahu bahwa perbuatan tersebut jahat. Jika seseorang menemukan sesuatu yang benar, maka orang tersebut tidak akan berbuat salah. Namun yang menjadi persoalannya, bagaimana hal tersebut dapat dilakukan apabila manusia memiliki pandangan yang sangat berbeda dalam pikirannya tentang hidup yang baik. Dalam hal ini Plato menjawab bahwa hakikat penemuan hidup yang baik merupakan tugas intelektual, seperti halnya menemukan kebenaran matematika. Melalui imperatif kategoris, kan rupanya menghendaki kita memperlakukan orang lain sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Imperatif kategoriskan menggarisbawahi pentingnya kita selalu bertindak seakan-akan tindakan individual kita menjadi bagian universal dari alam ini, mengikat seluruh manusia dalam keadaan yang sama. Henderson, imperatif kategoris dan imperatif praktis Immanuel Kant merupakan seruan agar tindakan manusia menciptakan kemanusiaan yang manusiawi, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Dengan demikian, imperatif kategoris Kant merupakan seruan etis yang mengajak semua pihak untuk memandang manusia sebagai tujuan, bukan sebagai alat semata. Setiap manusia memandang dirinya sebagai tujuan, sebagai nilai yang datang dan berada dalam dirinya sendiri. Manusia sebagai pribadi menyadari bahwa dirinya tidak dapat dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan orang lain. Manusia memiliki nilai dan harkat kemanusiaan yang tidak terbatas sebagai makhluk sosial. Karakteristik nilai yang keempat yaitu relatif, bahwa semua nilai relatif sebab sesuai dengan harapan dan keinginan manusia. Misalnya, Allah itu Maha Pengampun, berlaku bagi insan beragama, tapi belum tentu bagi seorang ilmuwan atau bahkan disangkal dan dipandang sebagai kebodohan oleh seorang ateistik. Di hadapan para penganut relativisme, sebagai halnya harapan yang selalu berubah, maka nilai-nilai pun mengungkapkan perubahan-perubahan tersebut. Nilai berubah dalam kerangka manusia merespon kondisi baru, ajaran baru, agama baru, penemuan-penemuan baru dalam sains. Misalnya, dari geosentris ke heliosentris yang memakan korban ilmuwan Galileo. Penemuan-penemuan baru dalam teknologi kemajuan dalam pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, nilai dapat berasal dari pengalaman dan diuji oleh pengalaman dalam kehidupan masyarakat, mungkin sebagai hasil kreasi rasional ataupun sebagai hasil dari suatu kepercayaan yang kuat. Kaum pragmatisme, misalnya, yakin sekali bahwa nilai itu relatif. Keindahan-keindahan moral dan etik selalu berubah, seperti perubahan kebudayaan dan masyarakat. Pragmatisme menyarankan untuk menguji kualitas nilai dengan cara yang sama seperti kita menguji kebenaran pengetahuan dengan metode empiris. Nilai moral dan etis akan dilihat dari perbuatannya, bukan dari segi teorinya. Jadi, pendekatan terhadap nilai adalah cara empiris berdasarkan pengalaman-pengalaman manusia, khususnya kehidupan sehari-hari.
Pragmatisme tidak menaruh perhatian terhadap nilai-nilai yang tidak empiris, seperti nilai supranatural, nilai universal, bahkan termasuk nilai-nilai agama. Di hadapan pragmatisme, nilai-nilai itu tidak boleh dipaksakan dengan kekuatan apapun kepada seseorang agar ia menerimanya. Nilai-nilai tersebut akan dengan sendirinya diterima dan disetujui setelah nilai-nilai itu ditransformasikan ke dalam tataran praktis hidup dan terbukti berguna untuk kesejahteraan dan keharmonisan hidup. Secara umum, pembagian aksiologi dibagi menjadi 3, yaitu etika, estetika, dan social political life atau kehidupan sosial politik. Yang pertama yaitu etika. Secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu ethos dan etikos. Ethos berarti sifat, watak kebiasaan, tempat yang biasa. Etikos berarti susila, keadaban, kelakuan, dan perbuatan yang baik. Secara terminologi, etika bisa disebut sebagai ilmu tentang baik dan buruk, atau kata lainnya ialah teori tentang nilai. Secara umum, etika merupakan teori mengenai tingkah laku atau tindak tanduk perbuatan manusia yang dipandang dari aspek nilai baik dan buruk yang dapat ditentukan oleh akal. Tujuan dari etika ini adalah agar manusia mengetahui dan mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Fungsi praktis etika adalah memberikan pertimbangan dalam perilaku, yaitu perilaku manusia, baik dan buruk. Akan tetapi, dalam praktiknya, etika banyak sekali mendapatkan kesukaran-kesukaran. Hal ini disebabkan ukuran nilai dan baik dan buruk tingkah laku manusia itu tidaklah sama atau relatif, yaitu tidak terlepas dari lingkungannya masing-masing. Objek material etika adalah tingkah laku atau perbuatan manusia, sedangkan objek formal etika adalah kebaikan atau keburukan, bermoral atau tidak bermoral. Dalam perkembangan sejarah etika, ada 4 teori etika sebagai sistem filsafat moral, yaitu yang pertama, hedonisme adalah suatu pandangan yang menganggap bahwa sesuatu yang baik jika mengandung kenikmatan bagi manusia. Yang kedua, eudemonisme menegaskan setiap kegiatan manusia mengejar tujuan. Adapun tujuan dari eudemonisme itu sendiri adalah kebahagiaan. Yang ketiga, utilitarisme yang berpendapat bahwa tujuan hukum adalah memajukan kepentingan para warga negara dan bukan memaksakan perintah-perintah ilahi atau melindungi apa yang disebut hak-hak kodrati. Yang 4, pragmatisme adalah suatu pemikiran yang menganggap bahwa sesuatu yang baik adalah yang berguna secara praktis dalam kehidupan. Ukuran kebenaran suatu teori adalah kegunaan praktis teori itu, bukan dilihat secara teoritis. Secara umum, etika diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika ini pada hakikatnya menempatkan kebiasaan yang sudah ada di dalam masyarakat sebagai acuan etis. Suatu tindakan seseorang disebut etis atau tidak tergantung pada kesesuaiannya dengan yang dilakukan kebanyakan orang. Etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta secara apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Contohnya seperti mengenai masyarakat Jawa yang mengajarkan tata krama berhubungan dengan orang yang lebih tua daripada kita. Yang kedua yaitu etika normatif. Etika yang berusaha menelaah dan memberikan penilaian suatu tindakan etis atau tidak tergantung dengan kesesuaiannya terhadap norma-norma yang sudah dilakukan dalam suatu masyarakat. Norma rujukan yang digunakan untuk menilai tindakan wujudnya bisa berupa tata tertib dan juga kode etik profesi. Contohnya, etika yang bersifat individual, seperti kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu metaetika, merupakan hasil kajian dari etika deskriptif dan etika normatif.
Metaetika merupakan suatu bentuk analitik yang berkaitan dengan menganalisis semua peraturan yang berkaitan dengan tingkah laku, baik dan buruk. Metaetika sebagai suatu jalan menuju konsepsi atas benar atau tidaknya suatu tindakan atau peristiwa. Dalam metaetika, tindakan atau peristiwa yang dibahas dipelajari berdasarkan hal itu sendiri dan dampak yang dibuatnya. Metaetika dijadikan bekal awal dalam mempertimbangkan suatu masalah sebelum penetapan hasil pertimbangan dibuat. Contohnya, seorang anak menendang bola hingga kaca jendela pecah. Secara metaetis, baik buruknya tindakan tersebut harus dilihat menurut sudut pandang yang netral. Pertama, dari sudut pandang si anak, bukanlah suatu kesalahan apabila ia menendang bola ketika sedang bermain karena memang dunianya atau dunia anak-anak salah satunya adalah bermain. Apalagi ia tidak sengaja melakukannya. Akan tetapi, kalau dilihat dari pihak pemilik jendela, tentu ia akan mendefinisikan hal ini sebagai kesalahan yang telah dibuat oleh si anak. Si pemilik jendela berasumsi demikian karena ia merasa dirinya telah dirugikan. 2. Estetika. Estetika disebut juga dengan filsafat keindahan atau philosophy of beauty yang berasal dari kata Yunani yaitu aesthetica atau aesthetis. Kata tersebut berarti hal-hal yang dapat dicerap dengan indera atau cerapan indera. Estetika sebagai bagian dari aksiologi selalu membicarakan permasalahan, pertanyaan, dan isu-isu tentang keindahan, ruang lingkupnya, nilai, pengalaman, perilaku pemikiran seniman, seni, serta persoalan estetika dan seni dalam kehidupan manusia. Estetika akan dikaitkan dengan seni karena estetika lahir dari penilaian manusia tentang keindahan. Nilai keindahan tidak semata-mata pada bentuk atau kualitas objeknya, tetapi juga isi atau makna yang dikandungnya. Dengan demikian, sebuah estetika akan ditemukan dalam sisi lahirnya maupun batinnya, bukan hanya sepihak. Bagian ketiga dari aksiologi adalah socio-political life, yaitu kehidupan sosial politik yang akan melahirkan filsafat sosiopolitik. Kehidupan sosial politik merupakan sesuatu yang melahirkan filsafat sosial dengan kajian pokoknya adalah manusia. Manusia sebagai makhluk sosial pastinya saling berinteraksi dengan orang lain. Berdasarkan susunan kodrat, manusia tidak hanya sekedar makhluk jasmania, tetapi juga makhluk rohania dan makhluk sosial yang memiliki daya cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau konatif. Kegunaan aksiologi terhadap tujuan ilmu pengetahuan. Untuk mengetahui kegunaan filsafat ilmu atau untuk apa filsafat ilmu itu digunakan, kita dapat memulainya dengan melihat filsafat sebagai 3 hal. Yang pertama, filsafat sebagai kumpulan teori digunakan untuk memahami dan mereaksikan dunia pemikiran. Jika seseorang hendak ikut membentuk dunia atau ikut mendukung suatu ide yang membentuk suatu dunia, atau hendak menentang suatu sistem kebudayaan, sistem ekonomi, atau bahkan sistem politik, maka sebaiknya mempelajari teori-teori filsafatnya. Inilah kegunaan mempelajari teori-teori filsafat ilmu. Yang kedua, filsafat sebagai pandangan hidup. Dalam hal ini, semua teori ajarannya diterima kebenarannya dan dilaksanakan dalam kehidupan. Filsafat ilmu sebagai pandangan hidup digunakan sebagai petunjuk dalam menjalani kehidupan. Yang ketiga, yaitu filsafat sebagai metodologi dalam memecahkan masalah. Dalam hal ini, kita menghadapi banyak masalah. Bila ada batu di depan pintu, setiap keluar dari pintu itu, kaki kita tersandung, maka dapat diasumsikan bahwa batu itu masalah. Kehidupan akan dijalani lebih enak bila masalah itu dapat diselesaikan. Ada banyak cara menyelesaikan masalah, mulai dari cara yang sederhana sampai yang paling rumit. Bila cara yang digunakan amat sederhana, maka biasanya masalah tidak terselesaikan secara tuntas. Penyelesaian yang detail itu biasanya dapat mengungkapkan semua masalah yang berkembang dalam kehidupan manusia.
Aksiologi ilmu pendidikan. Abduhak menyarankan aksiologi ilmu pendidikan sebagai nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis. Yang pertama, aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis. Kegunaan bagi ilmu dan teknologi. Hasil pendidikan merupakan konsep-konsep ilmiah tentang aspek atau dimensi pendidikan sebagai salah satu tanda-tanda kehidupan manusia. Pemahaman ini secara potensial bisa dipakai untuk membentuk konsep-konsep yang baru secara langsung dan tidak langsung bersumber dalam konsep ilmiah pendidikan yang ada. Rowntree pada Educational Technology in Curriculum Development menyatakan bahwa teknologi pendidikan merupakan seluas pendidikan itu sendiri. Maka, teknologi pendidikan berkenaan dengan desain dan evaluasi kurikulum dan pengalaman belajar, serta masalah-masalah pelaksanaan dan perbaikannya. Pada dasarnya, teknologi pendidikan merupakan salah satu pendekatan pemecahan masalah pendidikan secara rasional. Selanjutnya, aksiologi sebagai nilai kegunaan teoritis bagi filsafat. Konsep-konsep ilmiah yang dihasilkan oleh ilmu pendidikan secara potensial dapat mengundang berkembangnya kritik pendidikan, baik yang datang dari kalangan yang profesional, termasuk di dalamnya para ilmuwan pendidikan, para filosof pendidikan, serta para pengelola dan pengembangan pendidikan. Yang kedua, aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis. Kegunaan aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis bagi praktek pendidikan. Pemahaman tenaga kependidikan secara komprehensif dan sistematis turut dalam menumbuhkan rasa kepercayaan diri dalam melakukan tugas-tugas profesional. Hal ini terjadi lantaran konsep-konsep ilmiah pendidikan menunjukkan prinsip-prinsip bagaimana orang melakukan pendidikan. Penguasaan yang mantap terhadap konsep-konsep ilmiah pendidikan memberikan pencerahan tentang bagaimana melakukan tugas-tugas profesional pendidikan. Apabila hal ini terjadi, maka seseorang tenaga pendidikan akan dapat bekerja konsisten dan efisien, karena dilandasi oleh prinsip-prinsip pendidikan yang jelas, terbaca, dan kokoh. Selanjutnya, kegunaan aksiologi sebagai nilai kegunaan praktis bagi seni pendidikan. Di samping memberikan kemungkinan berkembangnya teknologi pendidikan, penerapan konsep-konsep ilmiah mengenai pendidikan pada praktek bisa pula memberikan peluang dalam berkembangnya seni pendidikan. Sebuah aktivitas pendidikan dikatakan sebuah seni pendidikan apabila kegiatan tersebut tidak saja mencapai hasil yang diharapkan, namun proses pelaksanaannya dapat memberikan kesenangan, baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Dalam kegiatan seni berlangsungnya suatu proses hubungan sosial, melibatkan emosi yang cukup mendalam dan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini mengandung arti bahwa penerapan konsep-konsep ilmiah pendidikan dalam praktek pendidikan perlu memperhitungkan terpenuhinya kebutuhan emosional berupa rasa puas, rasa senang, ataupun rasa yang sejenisnya. Inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.